أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam ini kita semua bisa kumpul-kumpul dalam acara pengajian rutin malam minggu di majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah menghadiri ini acara pengajian. Salam beserta salawat mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada Nabi Yuhan kita, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan juga mudah-mudahan kita yang ada di sini selalu di dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya akan membawakan penggugah batin dengan judul Amanat Guru kepada Murid-muridnya. Anak-anak Bapak, insyaallah sadarlah akan Gustimu, segeralah taubat kepada Allahmu. Sadarlah yang benar-benar sadar, taubatlah yang sungguh-sungguh, jangan diperolok-olokkan seakan-akan Allah itu sesamamu. Kejarlah yang pasti, peganglah yang benar nyata, janganlah mau ditipu atau diperdayakan. Dalam melakukan sholat, pakailah tata tertib dengan hati-hati, janganlah ceroboh. Sholatlah yang betul-betul sholat. Dengan demikian Anda akan bersua dengan yang sesungguh-sungguhnya, yang hakiki, sebab sholatnya benar-benar sholat. Tuhan Allah tidak akan menyimpang dari janjinya. Gusti Allah selalu memenuhi keinginan kita, walaupun bagaimana juga. Maka dari itu kita sendiri harus waspada. Pilihlah yang baik dan jauhilah yang buruk. Jangan sembarangan memilih. Terang hanya satu yang Anda harus ambil. Carilah ilmu hingga ketemu. Bila pergi belajar ilmu harus sampai mengerti sedalam-dalamnya. Sesuaikanlah tingkah lakumu dengan pengertian itu. Janganlah berlainan, dimisalkan minyak dan air, hal mana akhirnya akan menuntun kepada kesesatan lahir dan batin. Carilah jalan yang benar. Hidup di dunia ini jangan bermenung diri. Carilah ilmu yang pasti benar. Sedemikian rupa hingga terpegang dan terasa olehmu hasilnya yang bukti dan buahnya yang nyata. Di dalam hatimu nanti akan bersemayam rasa yang asli sejati. Di sini Anda harus waspada.
Janganlah yang benar disalahkan dan yang salah disambut atau diterima seakan-akan itu benar. Ketahuilah rasa sejati itu, ketemukanlah hidup sejati, ialah yang disebut rasa tunggal. Jagalah agar yang asli sejati itu jangan terdesak dan terganti oleh yang palsu dan bukan tempatnya. Jagalah agar yang asal itu tidak terdesak dan diambil alih tempatnya oleh yang baru. Padahal sebelum yang baru itu ada, yang asal sudah berada. Ketahuilah bahwa yang asli atau asal itu tidak direka ataupun dihiasi, sedangkan yang baru banyak rekannya dan hiasannya. Selamilah sedalam-dalamnya maksud dan arti kata perang sabil. Dalam perang itu janganlah salah menggunakan senjatamu. Pilihlah yang tepat dan jitu. Mana kawan, mana lawan. Ambillah jalan yang lurus dan benar, jangan yang menyesatkan. Bila salah tingkah laku, rasakanlah hatimu akan tertutup gelap. Akibatnya begini salah, begitu salah, akhirnya sengsara lahir batin. Sadarlah, bangkitlah, dan geraklah. Carilah Allah yang sungguh-sungguh. Janganlah memuja batu, kuburan, dan sebangsanya. Hormatil dan junjung tinggilah orang tuamu. Apabila akhlakmu dan tingkah lakumu atau amal perbuatanmu tidak tersesat, artinya tidak menyimpang sedikit pun dari ajaran-ajaran agama Islam, maka yakinlah akan bersua dengan Allah. Gusti Allah akan memberi ampun dan mengabulkan segala cita-citamu. Beliau tidak akan mengingkari janjinya. Gusti Allah mengetahui, menyaksi siang dan malam, tidak beradu atau tidur, tidak lupa akan sesuatu. Untuknya tiada dinding aling-aling penghalang, berada di mana-mana. Hendaknya Anda percaya dengan sepenuh-penuh keyakinan bahwa Pangeran itu ada. Janganlah heran, janganlah beragu-ragu akan hal itu. Bukan hanya dikira-kira saja, namun yakin ada serta nyata. Bila kita tidak percaya akan adanya Allah, akhirnya tidak salah lagi akan terasa akibatnya. Jangan menyalahkan Tuhan, sebab bukan beliau yang menyiksa atau menghukum, melainkan amal perbuatan kita sendiri. Orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan berarti tidak mempunyai atau kehilangan Allah. Demikian tadi saya membacakan penggugah batin. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Guru amanatkan yang tadi barusan saya bawakan itu menjadi semangat kita untuk terus berjuang sampai ketemu pada titik yang apa kita cari melalui perjuangan, melalui perjalanan yang panjang, perjalanan penuh perih getir. Mudah-mudahan kita tidak merasa bosan atau patah semangat di jalan sampai benar-benar kita ketemu apa yang kita cari. Guru adalah pembimbing yang memang benar-benar
bisa meyakinkan kepada kita semua. Jadi apa yang memang benar-benar disampaikan guru itu adalah suatu kebenaran. Maka dari itu kita semua harus mempunyai sikap taslim, patuh, taat kepada apa yang menjadi perintah pembimbing, perintah guru yang memang akan menunjukkan langsung kepada apa yang kita cari. Tak banyak saya menambahkan, mudah-mudahan menjadi penggugah batin kita untuk terus bangkit dan terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur selalu kita panjatkan, selalu kita gaungkan setiap saat, setiap waktu di mana kita telah diberikan banyak kenikmatan baik secara lahir maupun batin. Semoga rasa syukur yang diberikan oleh Allah kepada kita semua kita bisa memanfaatkan, bisa memaksimalkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tidak terjerumus ke dalam yang disebut ingkar nikmat atau tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Bukti syukur kita termasuk kita hadir di makom adalah termasuk dari syukur tadi. Bukti syukur kita juga kita menjalankan apa yang diperintahkan. Banyak sekali bukti-bukti syukur yang perlu kita buktikan. Tidak hanya ucapan saja, tapi secara praktek dalam kehidupan sehari-hari banyak tuntutan-tuntutan syukur itu untuk kita bisa melaksanakannya. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiunnya, dan semoga kita yang ada di makom ini termasuk ada di dalamnya. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu lagi di acara rutin kita malam minggu, pengajian mingguan, dan ketemu lagi sama saya, sama aku, tapi aku tidak mengakui itu. Saya juga tidak mengakui itu. Saya dan aku padahal sama di situ. Semoga kita tidak selalu mengaku itu bahwa kita yang paling, bahwa kita yang sudah melaksanakan ini, sudah melaksanakan itu. Jadi buru-buru kita pasrahkan gitu. Yang sama-sama kita hormati pembina kita Bapak Haji Jainal Iskandar
bin Naam Sidik yang alhamdulillah telah memberikan contoh kepada kita semua dengan hadir terus gitu, tidak putus-putus. Kalau kata orang sekolah itu jadwalnya masuk sekolah tetap masuk gitu. Kalau dari sekolah tidak ada pengumuman untuk libur, tidak ada libur. Dan semoga apa yang menjadi perjuangan Bapak Haji Jainal dibalas dengan berlipat-lipat balasan, dan semoga kita doakan bersama-sama apa yang menjadi cita-citanya untuk agama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semudah-mudahnya. Dan para ikhwan dan akhwat, semoga apa yang menjadi rencana dan cita-cita pada malam hari ini, pasti kita semua punya rencana dan cita-cita. Akan tetapi kadang-kala rencana dan cita-cita kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah rahasia-rahasia yang kadang-kala kita tidak bisa menerima gitu, dengan cita-cita tadi dan rencana gitu. Harapannya A tapi ternyata yang datang B. Nah, disitulah butuhnya kita konsultasi di pengajian ini gitu, supaya kita bisa menerima apa yang diberikan, apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita butuh yang namanya cari tahu dan cari ilmunya gitu. Tadi judulnya mantep banget ya, Ketok Magic itu. Sebenarnya saya nggak punya bahan gitu nih malam ini, karena bahannya belum dijahit juga, belum di ini juga, bahan bangunannya juga udah habis gitu untuk renovasi gitu. Jadi perbaruan lagi bahannya, ini bahan baru gitu. Tapi bagi gini aja, para ikhwan yang saat ini dalam keadaan gitu, kondisi pas lah gitu, atau pas-pasan gitu, semangatlah gitu, karena kita nggak tahu kedepannya seperti apa gitu. Terus saja kita upayakan untuk kita hadir di ini makom, karena sudah dibuktikan oleh para senior-senior kita gitu. Dan senior kita memberi kunci, jangan lihat kondisi sekarang, terus aja berjuang, terus aja melaksanakan gitu. Siapa tahu dari apa yang kita perjuangkan, apa yang kita laksanakan gitu, nah itulah menjadi cukang lantaran kita. Cukang lantaran kita, Gusti Allah melihat kita. Jangan berputus asa, semangat, karena masih ada hari esok katanya gitu kan. Hari esok rahasia gitu. Makanya kita harus semangat gitu untuk meraihnya hari esok gitu. Yang bisa kita nikmati adalah hari ini, hari sekarang. Kedepannya kita nggak tahu. Maka kita tetap berpandangan baik, berpikiran baik, bahwa Gusti Allah itu sedang merencanakan yang terbaik untuk kita. Walaupun dalam kondisi sekarang ini kita tidak baik, tapi kita berusaha untuk berpikiran baik-baik saja, supaya nanti yang datang pun baik, yang kita bisa terima yang baik, asupan gizi yang masuk ke dalam diri itu akhirnya yang baik juga, akhirnya kita dapatnya yang baik-baik gitu.
Jangan sampai asupan-asupan yang masuk ke dalam diri kita itu asupan yang tidak baik. Itu akan mempengaruhi gitu. Jadi kita menjadi tidak baik. Menyinggung tadi masalah hobi tadi Pak Ustadz Usman tadi menyenggol-nyenggol masalah hobi. Tentang hobi ini banyak sekali hobi gitu. Kategori hobi ya. Ada hobi A, hobi B gitu, nggak saya sebutkan gitu ya. Itu kalau yang namanya hobi itu nggak bisa dihalang-halangi. Yang namanya kesukaan itu nggak bisa dihalang-halangi. Selama dirinya sendiri itu tidak mau membuat penghalang gitu. Hobi itu tidak bisa. Makanya saya pernah dulu sampai di mana sih? Saya dulu hobi apa? Main game gitu kan. Main game itu sampai ya nggak lihat waktu, nggak lihat kondisi gitu. Dari pagi ketemu pagi lagi gitu. Melek kuat gitu. Itu namanya hobi gitu. Dan penasaran terus gitu. Makin kita kalah main game itu, makin penasaran di situ. Terus aja berubah, besoknya lagi, besok lagi gitu. Semangat gitu, tetap semangat walaupun kalah. Gimana caranya posisi yang hobi tadi dalam posisi kita main game ya, game tadi kita balik gitu, kita rubah gitu hobinya tadi, sebutnya tadi hobi katakanlah mancing, hobi ulin, hobi jalan gitu, kita rubah tadi hobi tadi. Wah sekarang dia hobinya udah rubah gitu, hobinya sholat gitu, hobinya ngaji gitu, tinggal merubah doang gitu hobi tadi menjadi satu kecintaan, menjadi satu kesukaan gitu. Sukanya hampir sama kayak tadi hobi main game sama kita hobi ngaji gitu. Kenapa kalau hobi main game aja gitu, ini game ya, yang kelihatan game ini, itu sampai malam sampai pagi pun nggak ngantuk gitu, nggak ada ngantuknya. Tapi begitu kita datang di ini makom gitu, tiba-tiba baru 2 menit atau 2 jam udah set gitu, langsung mengantuk gitu, langsung ngantuk gitu. Berarti kan ada satu yang sangat-sangat ini gitu. Jadi kita harus bisa merubah yang tadinya sukanya sesuatu yang tidak manfaat gitu, kita rubah untuk sesuatu yang manfaat gitu. Coba kita berpikir secara nalar gitu ya. Untungnya apa gitu dari kepuasan kita main game itu gitu. Dari kita jalan-jalan tadi kepuasannya apa? Makan aja ya, hobi makan itu ada titik-titik kita sampai sebab gitu ya, sebah gitu kan, begah gitu, kekenyangan gitu. Masa ini dari pagi besoknya lagi mulai lagi nggak ada kenyang-kenyangnya gitu. Berarti ada yang satu yang dipertanyakan di situ. Ada satu yang harus dipertanyakan oleh diri kita gitu. Dan orang lain itu nggak bisa merubahnya gitu, hanya diri kita gitu. Coba berpikir secara nalar, secara pikiran yang baik kan tadi. Kalau kita tidak bisa menerima yang baik-baik, yang masuk ke dalam telinga, mata kita bisa terima yang baik, itu kita terimanya, maka akan terjadi bisa tidak baik ke dalam diri kita. Timbulnya nanti emosi gitu kan, karena kebanyakan ngunyah yang tidak baik gitu.
ada sebenarnya nasihat-nasihat tadi pituah gitu yang datang kepada diri kita baik lewat telinga, oleh mata gitu atau dari dalam hati. Sebenarnya ada nasihat-nasihat itu. Cuman ketahannya apa? Karena kita lebih mendengarkan, melaksanakan tadi pemberitahuan yang tidak baik. Maka yang baiknya tadi ketutup. Jadi kalau dibilang bisikannya itu jadi halus gitu. Sampai di situ akhirnya ya tadi mengikuti pekerjaannya makhluk yang halus gitu. Karena bisikan-bisikan tadi yang halus tadi tidak terdengar gitu. Justru yang terdengar adalah bisikan makhluk yang namanya halus. Sehingga tadi dia melaksanakan sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang kalau dibilang sia-sia enggak juga ya. Namanya hobi ya. Sebenarnya sia-sia juga sih. Makanya cobalah kita berpikir gitu. Manfaat atau keuntungan dari itu semua adalah biasanya adalah kepuasan ya. Kepuasan batin ya. Kita dari segala sesuatu hobi itu adalah kepuasan ya. Bagaimana kalau kita kepuasan batin itu kita tumpahkan, kita curahkan di agama? Bagaimana caranya membentuk itu gitu? Diri kita yang bisa untuk membentuk itu, mengajak diri kita supaya kita lebih meningkatkan di dalam yang pertama kehadiran, yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu. Dan seterusnya. Makanya yang bisa memprogram atau diri kita, yang itu memprogram diri kita ya diri kita gitu. Kalau dari pembicara ini itu hanya memberikan gitu. Memberitahu, nih loh caranya seperti ini, kalau tidak sia-sia gitu. Tapi kalau mau hidupnya sia-sia terus ya sia gitu jadinya gitu. Makanya tadi kembali lagi yang bisa merubah adalah diri kita, bab hobi tadi. Karena hobi ini sangat-sangat gitu. Sangat-sangat mempengaruhi perjalanan kehidupan kita gitu. Karena banyak sekali hobi-hobi tadi. Kalau disebutkan ya banyaklah. Sekarang malah itu disalurkan hobi-hobi tadi kan. Ada penyalurannya, jadi atlet, jadi petinju gitu. Nah kita salurkan untuk di agama, hobi tadi gitu. Dia mah tukang hobi itu, hobinya apa? Ngaji katanya gitu. Kan udah di situ aja udah bahagia gitu. Kalau saya hobinya apa? Banyak hobi saya. Tidur termasuk. Itu kayaknya nggak ada bosen-bosennya kalau hobi itu. Terus aja gitu dari kecil sampai sekarang tuh nggak ada bosennya itu. Hobi tidur itu. Tapi dulu pernah dikasih ngabubungah lah kata bapak gitu. Cirinya kita bisa tidur itu hatinya lagi tenang gitu. Ngabubungah itu sebenarnya. Cirinya hati tenang itu dia bisa tidur gitu. Coba kalau hatinya nggak tenang, gelisah gitu, tidur aja susah gitu. Mau ngapain lagi nih? Ini udah itu udah gitu.
gelisah gitu, galau, gegana gitu kan, galau dan merana gitu. Nah itu ada kuncinya, dimana kita lagi galau, lagi ini, ada kunci-kuncinya yang harus kita laksanakan gitu. Terutama kalau kita kontrol gitu ke dalam diri, sebenarnya ada yang namanya perintah-perintah yang harus kita laksanakan gitu. Suara-suara perintah gitu yang harus kita laksanakan gitu. Ada. Kalau kita mau mendengarkan perintah itu, melaksanakannya gitu. Bukan cuma hanya mendengarkan dialog-dialog saja, tapi melaksanakannya gitu. Bisikan-bisikan yang dari dalam tadi ya, yang benar gitu. Kalau yang bisikan yang tidak benar jangan diikutin gitu, yang benar. Nah itu nanti akan menjadi satu gerakan yang refleks gitu, yang tidak ketahan lagi. Diri kita pun tidak bisa nahan gitu di situ, karena seringnya diikutin perintah-perintah tadi. Bahkan kalau nggak diikutin ada rasa penyesalan gitu, aduh gitu, tidak mengikuti perintahnya tadi. Tapi dia juga pundung, kalau bahasa Om Irwan tuh pundungan gitu orangnya. Nah untuk kebaikinnya itu butuh waktu, butuh proses. Makanya kita hadir itu supaya kita tahu ilmu dan caranya gitu. Karena makin kita ke sana itu bukan kita makin pinter gitu. Bukan makin kita pinter gitu. Tapi makin ngerti gitu. Makin ngerti, bukan makin pinter, bukan. Tapi makin ngerti gitu. Makanya saya berharap sama doa untuk anak-anak saya gitu. Saya berharap jangan jadi orang pinter gitu. Jadi orang yang ngerti. Alhamdulillah gitu. Walaupun kecil tapi mereka paham gitu, berbuat baik sama temen, sama tetangga, peduli gitu. Walaupun kadangkala kalau disuruh juga nggak ini, peduli amat katanya gitu. Ah masa bodoh katanya gitu. Tapi para ikhwan, mari kita bersama-sama dengan bulan Agustus ini kita bisa memerdekakanlah, utamanya diri kita masing-masing. Kita upayakan supaya permasalahan-permasalahan yang kita alami kita merdekakan, kita pasrahkan, atau kita ya Allah gitu bahasanya, doanya. Kalau emang ini bagian dari ampunan darimu ya Allah, hamba terima apa yang menjadi permasalahan-permasalahan saya, dan berikanlah solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Tetap kita harus berdoa. Yang pertama adalah kita mohon ampun dari kejadian itu yang kita alami. Yang kedua, kita minta solusinya dari Allah. Tapi tetap sebagai manusia, walaupun kita sudah berdoa, tetap ada upaya di situ. Setelah kita ada upaya, belum juga ini, ya kita pasrahkan lagi. Upaya lagi, belum berhasil juga, kita pasrahkan lagi. Yang mahal adalah upayanya tadi, bukan hasilnya. Tapi upayanya tadi, dari dia memperjuangkan yang diupayakan tadi, dia akan mendapatkan satu pemahaman. Akhirnya dia ngerti permasalahan-permasalahan hidup, dari dia berjuang dan mengupayakan memerdekakan dirinya gitu. Dan itu tidak cepat, butuh waktu, butuh proses gitu. Asal kita sabar
Kalau masih dalam proses itu sabar, harus butuh sabar gitu dalam proses tadi. Karena kan setiap kita punya keinginan dan cita-cita itu ada yang namanya proses gitu. Orang padi aja itu dari sawah untuk sampai ke penggilingan supaya menjadi beras itu ada proses itu. Sama kita makhluknya Gusti Allah gitu, yang namanya manusia ini, untuk menjadikan suatu yang katakanlah merdeka gitu, ada prosesnya tadi merasakan yang namanya tidak merdeka gitu. Tidak merdeka itu artinya terbebani gitu, terbebani seperti kayak aduh udah malam minggu lagi nih, ikut termasuk terbebani gitu dengan persoalan-persoalan itu. Aduh sudah malam Jumat lagi gitu kan, aduh sudah bayar ini gitu kan. Tapi terus saja kita berjuang. Pada saat itu sudah nggak keingetan lagi beban-beban itu, karena kita sudah seringnya tadi latihan gitu, terus melaksanakan gitu. Jadi beban yang kemarin yang kita rasakan waktu kita menjalankan hilang dengan sendirinya, gitu. Bukan kita kuat, bukan. Nah itulah rahasia-rahasia yang bisa kita rasakan, yang tadinya kita terbebani dengan kita seringnya latihan, jadi terbebani itu hilang. Ringanlah kita melaksanakan, ringan gitu, enteng gitu. Makanya semoga kita semua gitu pada saat ini, semoga Allah selalu memberikan kekuatan lahir dan batin gitu, untuk kita bisa terus menjalankan amanah-amanah yang telah diberikan kepada diri kita, baik merawat diri kita, keluarga kita di situ, termasuk yayasan ini bagian dari amanah kita semua gitu. Dan para ikhwan dan akhwat yang sami hadir, ada rahasia-rahasia sebenarnya yang perlu kita ini. Kalau kita lihat gitu dulu, Bapak itu punya kewenangan gitu. Punya kewenangan mau ngangkat anak didiknya, tapi Bapak nggak pernah menjatuhkan anak didik, enggak. Tapi mau mengangkat anak didiknya gitu. Mau mensukseskan gitu anak didiknya. Bapak punya kewenangan. Dia namanya apa? Punya doa di situ. Nah itu kalau pingin gitu, termasuk gitu, ya harus dekat gitu, harus merapat gitu, minimal tidak bolong lah ngajinya gitu. Itu baru tahapan pertama gitu. Tahapan ke sana nanti kalau dalam proses pembentukan beda lagi nanti. Namanya mau dibentuk kan, golok aja itu kalau mau dibentuk kayak apa? Dipanasin dulu kan, dikeprek dulu kan, dikikir, digerinda, dihalusin supaya tajam gitu kan. Nah, itu dalam proses itu kadangkala kita suka berprasangka salah, padahal kita itu lagi sedang dibentuk supaya kita menjadi mental yang kuat di tempatnya tadi, supaya tajam goloknya tadi. Kadang-kala kita udah, aduh kok hidup saya begini terus, kenapa? Penerimaan itu kita yang belum tahu caranya, ilmunya. Makanya kita harus sungguh-sungguh gitu. Kalau kita main-main nanti dapatnya juga main-main. Makanya ya kalau bisa yang main-main tadi dihilangkan lah gitu.
kita serius, mulai serius, jangan main-main lagi, karena permainan sudah banyak gitu, permainan game itu sudah banyak gitu, jadi kita jangan main-main lagi gitu, cukup main-main di permainan game aja lah gitu. Kalau yang ini harus kita seriusin lah. Tadi yang Pak Ustadz Usman bilang kan, umur kita gitu kan, waktu tadi kan harus kita manfaatkan gitu, karena waktu itu tidak akan terulang lagi. Kalau waktu kita habiskan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu, sia-sialah hidup kita gitu. Makanya banyak yang harus kita perbaikilah bersama-sama gitu. Bukan saya berarti udah ini, artinya bersama-sama mari kita belajar terus untuk bisa merubah diri kita yang tadinya baik terus menjadi baik, dan lebih baik akan menjadi baik, dan kembalinya juga baik. Yang kita terima juga insya Allah bakal baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, walaupun tidak baik, pasti ada sedikit yang baik. Semoga bermanfaat untuk khususnya diri saya dan para ikhwan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.